Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah wirid ba'da maghrib yang dirahmati Allah. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberi kesempatan hadir kita pada malam ini dengan berkat, rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita sampaikan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kejahilian kepada ilmiah, dari kesesatan kepada petunjuk, dari yang gelap kepada yang terang, yakninya dari kekafiran kepada Islam, sebagaimana yang telah kita nikmati. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah wirid ba'da maghrib yang dirahmati Allah. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-7 Rajab, malamnya malam yang ke-8. Bulan Rajab adalah bulan terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah tausiah kita malam ini diambil pada surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad di malam yang ke-27 Rajab, berangkat setelah salat Isya dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa di Palestina, yang telah kami berkahi di sekeliling perjalanannya, kata Allah. Pokoknya dari berangkat sampai kembali Allah berkahi, Allah selamatkan. Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepada Muhammad di malam tersebut tanda-tanda kebesaran ayat kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah wirid ba'da maghrib yang dirahmati Allah. Al-Isra, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa di Palestina. Itu yang dimaksud dengan ayat tadi, linuriyahu min ayatina,
Di dalam perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa di Palestina, Allah memperlihatkan hasil-hasil perbuatan umatnya. Ada yang baik, ada yang jelek. Walaupun setelah hari kiamat belum terjadi, di padang mahsyar belum terlihat, kenapa Allah perlihatkan dulu hasil-hasil dari umatnya? Supaya Nabi membuat kitabnya. Setelah Nabi kembali Isra Mi'raj, dia bikin hadisnya, dia bikin kitab Majelis Saniyah, Durratun Nasin, Irsyadul Ibad. Dibuatlah di sana hasil ibadah dan kejelekan perbuatan yang jelek. Apabila tidak terjadi seperti itu, tentu kita nggak tahu. Nah, kok tahu kita jumlah surga itu 8 pintu dengan namanya, jumlah neraka itu 7 pintu dengan namanya dan penghuninya? Kenapa? Karena Allah telah memperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad supaya Nabi membuat kitabnya, supaya kita umatnya tahu dengan pengajiannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah wirid yang dirahmati Allah. Setelah Nabi sampai di Masjid Aqsa di Palestina, itu terjadi wal mi'raj. Apa itu yang disebut dengan mi'raj? Setelah Nabi sampai dengan temannya Jibril di Masjid Aqsa di Palestina, dia dinaikkan ke langit pertama. Setelah sampai di langit pertama, dinaikkan lagi ke langit kedua sampai langit yang ketujuh. Setelah Nabi sampai di langit yang ketujuh, wal mi'raju wa su'uduhu sallallahu alaihi wasallam ilal alamil ulwi. Kata Allah, ya Muhammad, naik sedikit lagi. Sekarang engkau sudah sampai di langit yang ketujuh. Naik sedikit lagi, kata Allah. Apa itu namanya tempat naik itu? Wa iya sidratul muntaha. Dari langit yang ketujuh naik sedikit lagi sampai di sidratul muntaha. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di sidratul muntaha, wa fihi furidatis salawatul khams. Allah menyerahkan salat. Allah menyerahkan salat, Bapak dan Ibu. Wa huwa khamsina salata. Yang mana jumlahnya waktu itu khamsina salata, 50 waktu. Ini Allah serahkan kepada Nabi salat itu dulu 50 waktu. Begitu diterima oleh Nabi 50 waktu, walaupun kelihatan oleh Nabi, Nabi belum meminta kurang.
fanuzila hatta intaha ila Musa fa akhbarah. Dibawa turun. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, berangkat lagi kita. Kita telah sampai di Sidratul Muntaha, ayo kita berangkat lagi ke Masjidil Haram. Supaya kita sampai di Masjidil Haram sebelum waktu salat subuh datang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Begitu Nabi turun membawa 50 salat, maka ketemulah Nabi di langit yang keempat dengan Nabi Musa alaihissalam. Ada di dalam kitab lain, Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa di langit kedua. Ada di kitab lain di langit yang keempat. Begitu Nabi Musa ketemu dengan Nabi Muhammad, kata Nabi Musa, ya Muhammad, dari mana engkau malam ini? Dari mana? Taruhlah jam 3. Nabi jawab, kami telah kembali dari Sidratul Muntaha. Saya dulunya disuruh oleh Allah untuk Isra dan Mi'raj. Apa hikmahnya Nabi disuruh oleh Allah Isra Mi'raj? Karena Nabi dalam keadaan bersedih, istrinya baru meninggal, kakeknya juga meninggal. Maka disuruhlah oleh Allah kepada malaikat Jibril, bawalah Muhammad itu Isra Mi'raj, maka di dalam perjalanan itu diberikan hiburan. Kenapa? Karena Nabi dalam keadaan bersedih, diperlihatkan hasil-hasil pahala amal umatnya yang baik, diperlihatkan dosa hasil-hasil dosa umatnya. Nah ini, dihibur Nabi. Begitu Nabi Musa sampai melihat Nabi Muhammad, dari mana engkau Muhammad? Saya disuruh Allah Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril. Lalu kami sampai di Sidratul Muntaha. Lalu bagaimana kata Allah kepadamu? Apa yang diberikan Allah? Ini salat. Salat. Dilihatlah oleh Nabi Musa. Fa iya khamsina salat. Jumlahnya 50 waktu. 50 waktu Bapak dan Ibu. Seandainya salat itu 50 waktu setiap hari, kita wajib salat 2 kali dalam 1 jam. Kalau 2 kali sejam itu 48 baru sampai 50 hari. Coba yang Bapak. Ya, 48 baru. Sedangkan jarak salat sekarang dari salat subuh sampai salat zuhur 7,5 jam. Dari salat zuhur ke salat asar 3,5 jam. Dari asar ke maghrib 2,5 jam. Dari maghrib ke isya nanti 1/4 jam. Dari isya kepada subuh 9 jam. Itu masih jauh jaraknya. Walaupun masih jauh, tapi masih banyak yang meninggalkan. Dan masih banyak yang melalaikan. Bapak dan Ibu jemaah maghrib yang dirahmati Allah, seandainya 50 waktu
Tentu kita di malam hari tidak bisa tidur, bapak dan ibu. Tidak bisa tidur. Seandainya kita tidur berarti salat tertinggal. Kalau salat tertinggal, kita keluar dari Islam. Dek kerana indahkan sanggup umat. Faqala, Musa berkata, irji' ila rabbika fas'alut takhfif fa inna ummatika la tutiqu dzalik. Ini kata Musa, ya Muhammad, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, fas'alit takhfif, mintalah keringanan. Fa inna ummatika la tutiqu dzalik, sesungguhnya umatmu tidak sanggup demikian. Takkan talok di umat engkau 50 waktu tu tiap hari tu. Kembalilah engkau, minta kepada Allah keringanan, kekurangan. Katakan kepada Allah, umatku tidak sanggup ya Rabb, aku taruhlah sanggup. Summa urija ila sama, naiklah Nabi ke langit, ke Sidratul Muntaha lagi. Summa qala, setelah Nabi bertemu dengan Allah, Nabi mengatakan, Rabbi khaffafa an ummati fa innaha at'aful umam. Ya Tuhanku, berilah keringanan umatku tentang salat, sesungguhnya ia lemah dari umat, dibanding umat-umat yang lain dia lemah, dia kecil, umatku kecil, sanggup ya Rabb. Qala, Allah berkata, apa jawab Allah? Wada'ta anhum khamsah. Muhammad, letakkanlah 5, tinggal 5, bawa 45. Ditinggal 5, tinggal 45. Setelah itu dibawa turun. Wa raja'a ila Musa, lalu ketemu lagi dengan Nabi Musa tadi. Faqala, maka berkata ia, wada'a anni khamsah. Musa, iyo lai dikurangi 5 oleh Allah. Faqala, Musa berkata, irji'u ila rabbika fas'aluhu takhfifu fa inna ummatika la tutiqu dzalik. Muhammad, kembalilah engkau kepada Tuhan. Berbaliklah balik, temui Allah, minta keringanan sedikit lagi. Sesungguhnya umatmu tidak sanggup demikian. 45 tidak sanggup. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah wirid ba'da maghrib rahimahullah. Setelah Nabi itu sampai yang kedua kalinya menghadap kepada Allah, lalu Allah kurangi 5 lagi. Lah balik ke bawah, kecil Musa, balik je lah, balik Muhammad. Jadi sampai 9 kali. Sampai 9 kali. Turun naik ke Sidratul Muntaha, menghadap kepada Allah, minta dikurangi. Kalau 9 kali 5
berarti 45. 50 dikurang 45 tinggal 5. Nah inilah, tinggal 5. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah wirid pada maghrib rahimakumullah. Setelah tinggal 5, faqala Musa, maka berkata Nabi Musa, irji'u ila rabbika fas'ali takhfif fa inna ummatika la tutiqu dzalik. Ya Muhammad, cobalah kembali satu kali lagi menghadap kepada Allah. Mintalah keringanan sedikit lagi, kurang yula seketik lain nalimu ko. Sesungguhnya umat engkau tidak akan sanggup demikian. Ini kata Nabi Musa. Kan berat salat ini bapak dan ibu. Lah tinggalimu diminta you balik untuk mengurangi seketik lagi. Faqala Muhammadun, maka berkata Nabi, qad raja'tu rabbi hatta istahaitu minhu walakin arda wa aslama. Apa jawab Nabi? Ya Musa, aku telah kembali 9 kali kepada Tuhanku sehingga aku malu untuk naik lagi. Aku tidak sanggup lagi. Walakin arda wa aslama, tetapi aku sudah reda dan sudah sanggup menyerahkan salat itu 5 untuk umatku. Apa yang kita ambil pelajaran Bapak dan Ibu? Walaupun salat dari 50 waktu sudah menjadi 5, tinggal 5, Musa menyuruh lagi untuk dikurangi. Begitu tanda beratnya salat. Nah, ini kuncinya Bapak dan Ibu. Jadi walaupun sudah tinggal 5, masih banyak umatmu ya Muhammad yang tidak cukup 5 setiap hari. Iyalah ya donan cukui, tapi jauh dari awal waktu. Sedangkan salat itu dianjurkan li awali waktiha, di awal waktu. Boleh kita melalaikan Bapak dan Ibu? Seandainya dilambat-lambatkan, contoh, begitu kita sedang berada di pasar jadi pedagang, petani sedang bekerja di sawah, di kebun, kedengaran azan, hayya 'alas shalah, tapi dia tetap melanjutkan urusan dunianya. Nah ini, maka dikatakan oleh Nabi Musa, coba naik satu kali lagi, minta kurang sedikit lagi. Karena memang berat Bapak dan Ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah wirid pada maghrib rahimakumullah. Apa tandanya? Maka kita tidak boleh melalaikan. Baca surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka masuk neraka walah orang-orang yang salat apabila mereka melalaikan. Lain salat, lain 5 waktu, tapi tidak di awal waktu. Nah, berarti tidak orang yang tidak salat saja masuk neraka,
yang salat juga masuk ke neraka apabila ia melalaikan. Apalagi dia salat, di luar salat dia berbuat maksiat, itu sudah tetap masuk neraka lagi. Berapa beratnya salat Bapak dan Ibu? Salat ini dari usia 7 kata Nabi. Dari usia 7 dianjurkan. Apabila anak kita sudah berusia 7 suruh salat. Apabila usianya sudah 10 tahun suruh salat. Kalau tidak juga dia salat, pukul. Taruhlah pukul dari pinggang ke bawah. Ada lagi pukul yang lain. Apa contohnya? Tidak diberi uang. Kalau tak salat, tak kerja belanja. Itu termasuk pukul juga. Ya, berapa beratnya Bapak dan Ibu ini salat? Jadi itulah yang Islam. Islam 5 rukun. Yang 5 rukun indah untuk setiap kita manusia. Menjadikan pelajaran Bapak dan Ibu. Yang 5 rukun itu diwajibkan oleh Allah untuk hambanya yang dikasih nikmat yang berlebihan. Itu wajib 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Bagi yang berkekurangan, bagi yang paling miskin, tidak boleh kurang dari 3. Syahadat, salat, puasa. Apa tandanya Bapak dan Ibu? Apa tandanya? Apabila tidak dikasih nikmat yang berlebihan oleh Allah, dia wajib menjalankan Islam 3 rukun. Tungku nantigo sajarangan, tali nantigo sapilinan. Ya tak ndak layu dibubuh ndak mati. Jadi kalau ibu-ibu dulunya memasak batana, diambil batu 3 dijadikan tungku. Dia itu baru diletakkan periuk je kuali. Apabila nan 2 nan 3 ko rabah cie ndak bisa digunakan. Ini yang paling kurang 3. Kok kurang juga dari nan 3 keluar dari Islam. Percayalah Bapaknya. Bagi orang yang diberi kekurangan tentang nikmat oleh Allah, dia wajib salat, dia wajib syahadat, salat dan puasa. Bagi orang yang dikasih nikmat yang berlebihan, itu wajib 5 rukun. Itu tidak ada dipaksa-paksa oleh Allah Bapak dan Ibu. Beginilah beratnya salat. As-salatu li awali waktiha. Laksanakanlah salat di awal waktu. Jangan sampai kita lalaikan. Kata sahabat, ya Rasul, apa kerugiannya orang yang melalaikan salat? Surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh kesibukan hartamu dan kepentingan anakmu dari mengingat Allah, dari salat. Itu contohnya nanti tadi azan sudah berkumandang, kita masih bekerja lagi.
Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan seperti demikian mereka termasuk merugi. Apa tanda kerugiannya? Apa tandanya? Karena kata Nabi, yatba'ul mayyita salasatun. Yang akan mengantar jenazah itu ke pintu kubur ada 3. Mana yang 3? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya sebagian, dan amalnya. Dan 3 kau tetap mengantar. Keluarganya, sebagian hartanya, dan amalnya. Apa itu keluarganya? Anaknya, orang tuanya, saudaranya ikut mengantar. Sebagian harta, mana yang mengantar? 1 lembar tempat tidur, 1 bantal, payung hitam, 1 lembar tikar putih. Itu yang ngantar. Sebagian harta yang lain tidak ada. Coba bayangkan ibu-ibu, sewaktu kita masih hidup, masih sehat, kalau ibu-ibu itu di telinganya ada perhiasan, di lehernya ada kalung, di jari tangannya ada cincin, di lengannya ada gelang. Tapi di saat ia telah dimandikan nanti, semua perhiasan tidak ada kelihatan. Jangankan di bawah, sebelum mandi itu tidak ada lagi. Coba bayangkan Bapak. Ini waktu azan berkumandang tadi, kita tetap melanjutkan perkara dunia. Bara saja banyaknya dapat perhiasan, apabila lama meninggal perhiasan itu tetap tinggal. Coba bayangkan Bapak. Keluarga tetap tinggal. Begitu telah ditahlilkan, didoakan, maka orang yang menyelamatkan berangkat pulang. 7 langkah dari kubur, malaikat Mungkar dan Nakir sudah datang untuk menanya mayat. Yarji'u isnani wa yabaka wa'idun. Setelah dimakamkan, setelah didoakan, 2 kembali pulang. Siapa itu? Ahluhu wa maluhu. Keluarganya dan sebagian hartanya tadi. Kasur dibawa pulang balik, bantal dibawa pulang balik, payung dibawa pulang balik, cangkul dibawa pulang balik. Wa yabaka wa'idun, yang tinggal hanya 1. Apa itu? Wa yabaka amaluhu. Amal yang baik, yang buruk masuk. Coba bayangkan Bapak dan Ibu. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun berapa saja kecilnya yang baik akan bisa diperlihatkan, yang jelek juga diperlihatkan. Apabila seseorang yang meninggal banyak amal baiknya daripada dosanya, maka itulah yang menjawab pertanyaan Mungkar dan Nakir. Seandainya kejahatan yang banyak, tidak terjawab pertanyaan. Kalau tidak terjawab, disitulah timbulnya azab kubur. Timbul azab kubur. Kalau dimakamkan sebelum salat zuhur, ditanya oleh malaikat, tidak terjawab diazab
sampai zuhur. Begitu zuhur datang dihentikan dulu. Setelah salat zuhur ditanya lagi. Marabuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, siapa. Tanya. Indah juga terjawab, diazab sampai asar. Begitu asar datang dihentikan, siap asar ditanya lagi, tidak terjawab, diazab sampai maghrib. Begitu salat maghrib datang dihentikan, setelah maghrib ditanya lagi, tidak terjawab, diazab sampai isya. Begitu waktu isya datang dihentikan, siap isya ditanya lagi, tidak terjawab, diazab sampai subuh. Begitu salat subuh datang dihentikan pertanyaan, setelah salat subuh ditanya lagi, tidak terjawab, diazab sampai hari kiamat. Nah, ini maka tolong kita mengutamakan salat, jangan kita melalaikan, dan jangan kita berbuat maksiat di luar salat, karena itu akan menghabiskan ibadah kita. Inilah Bapak dan Ibu, semoga kita dapat menjadikan pelajaran bahwa di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, Allah memperlihatkan hasil-hasil perbuatan umatnya. Dan setelah sampai di Masjid Aqsa Palestina, disuruh naik sampai Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha diberikan salat 50 waktu. Dibawa turun ketemu Nabi Musa, maka Musa mengatakan minta kurang. Sampai 9 kali, tinggal 5, diminta lagi kurang. Nabi enggak mau lagi. Inilah maka beratnya salat Bapak dan Ibu dibanding ibadah-ibadah yang lain. Kalau puasa kita sakit, tidak wajib puasa, setelah sehat baru ganti. Tapi kalau yang namanya salat, walaupun bagaimana sakit, tidak sanggup berdiri, duduk. Berat lagi sakit, tidak bisa duduk, tidur menghadap kiblat. Coba yang apa-apa. Labara saja sakit, nak salat tidak boleh tinggal, apalagi sehat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.